Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pendapat jangan baper, kalau baper jangan sama. Ini opini saya, Sunardian Wirodono, perihal apa saja yang sedang hangat diperbincangkan. Kenapa Ketua KPU Komisi Pemilihan Umum yang dulu bisa bermasalah dan kemudian diberhentikan? Juga kenapa Ketua KPK bisa dicopot berkait sangkaan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi? Kenapa Ketua Mahkamah Konstitusi dulu bisa diberhentikan posisinya dan dibatasi kewenangannya? Ya saya ndak tahu, jangan tanya saya, tanya sana dong. Begitu biasanya kalau media menanya kepada seseorang yang diharap memberikan jawaban yang pantas. Sebetulnya bukan hanya 3 nama tersebut, banyak bisa disebut. Bisa yang dulu jadi ketua, bisa yang dulu jadi kepala otoritas IKN tapi diangkat lagi untuk posisi yang geser dikit, atau guru besar UNAIR yang menolak program dokter asing. Tapi kenapa Menkominfo yang dianggap oleh netizen tidak becus dalam kerjaannya yang disuruh mundur karena kasus peretasan PDNS, Pusat Data Nasional, sementara tidak dicopot oleh yang berhak mencopot? Jawabannya sederhana, Asian value. Tentu saja menyebut Asian value di sini sebagai guyonan. Anda yang nggak suka guyonan mungkin karena menganggap guyonan itu bukan sesuatu yang serius. Yang serius itu harus ilmiah. Padahal serius amatiran banyak sekali, karena dalam pengertian sistem berkait ideologi politik, Asian value dinilai tidak produktif bagi demokrasi. Sudah tapi belum, sudah jadi katanya, tapi belum nyatanya. Sudah tapi belum, sudah jadi katanya, tapi belum nyatanya apanya. Awalnya pada akhir abad ke-20, Asian value adalah ideologi yang melihat ideologi Barat tidak cocok dengan nilai-nilai ketimuran. Utamanya waktu itu menganut Konfusianisme. Lihat misalnya yang terjadi di Cina, Singapura, Malaysia, dan juga Indonesia. Ideologi Barat dinilai syarat dengan individualisme. Itu konon sangat tidak Asia, tidak sesuai adat ketimuran. Namun kemudian Asian value agaknya mengalami pergeseran nilai. Semula yang menjadi andalan ialah mengenai nilai-nilai disiplin, berhemat, prestasi, pendidikan, kolektif, dan kerjasama. Faktor kolektif dan kerjasama itu menjadi pangkal persoalan. Di situ terjadi paradoks karena ada nilai yang korup, apalagi kepemimpinan yang selalu berdalih kolektif kolegial. Asian value konon menolak individualisme Barat dalam hal ini. Namun praktik kekuasaan yang personal dan dipersonalisasi adalah pengingkaran bahwa kekuasaan tidak boleh dinilai, tidak boleh diawasi,
kritik apalagi oposisi dinilai tidak sesuai dengan budaya timur, sopan santun, etika. Apalagi jika ditambah dalil agama, tidak boleh ngeritik lian karena kita harus disuruh mengaca. Contohnya seperti yang dilakukan Hasyim Asy'ari, khotbah soal moral habis itu oleh DKPP KPU, Hasyim Asy'ari dipecat karena kasus asusila. Sesungguhnya nilai-nilai yang ditawarkan Asian Value bagus-bagus saja kalau konsisten. Tetapi soal kerjasama dan kolektivitas itu membuat kekuasaan politik bisa bertahan lama dengan otoritarianisme, korupsiisme, kolusiisme, dan nepotisme. Belum lagi keputusan yang selalu diatasnamakan kolektif kolegial. Jika tidak kerjasama bisa jadi saling jegal dan saling kunci. Mari kita mulai menyebut nama. Dan apa kesanmu, tanggapanmu tentang LDP Luhut Binsar Panjaitan, Bahlil Lahadalia, Mokhtar Ngabalin, Ari Dwipayana, Pratikno. Masalahnya lebih kepada praktiknya, tidak ditopang oleh sistem dan mekanisme yang terukur dan terbuka. Kalaupun ada ukuran, maka disebutlah dengan istilah seperti hak prerogatif, otoritas kebijakan pemimpin. Di situ Asian Value menolak individualisme Barat, tetapi mempraktikkan individualisme politik, personalisasi ideologi atau kekuasaan. Sistem dan mekanisme berdasar meritokrasi tidak berjalan dengan semestinya. Dari sana muncul ordal, orang dalam, privilege. Soal kepantasan, elektabilitas, kapabilitas, kan ada lembaga survei dan teori algoritma. Selalu akan ada unsur cawe-cawe. Jokowi misalnya bisa jadi studi menarik. Lepas soal baik dan buruk, lihat saja hari-hari akhir ini menjelang pergantian kekuasaan. Kita banyak bisa melihat paradoks, apa saja gerak-gerik presiden. Tetapi semua tenang-tenang saja, apalagi yang kecipratan duit pilpres dan bansos. Bagi yang tidak kecipratan juga tidak apa-apa. Kesehariannya juga demikian, rakyat jelantah, tidak punya cantolan ke negara. Toh hidup terus. Toh hidup harus diperjuangkan sendiri. Lobby sana sini, nyiptain peluang, usaha seni, ngojek, bikin buku, monetisasi medsos. Nah itu survivalitas. Sementara Asian Value yang dalam berbagai studi kasus di berbagai negara termasuk Indonesia membuat kekuasaan ingin dipertahankan selama-lamanya. Kalau perlu mengubah aturan main, undang-undang. Dan ketika kekuasaan sampai berlumut, maka korupsi, kolusi, dan nepotisme bisa bertahan lama. Bahkan seolah tidak menjadi soal. Perbedaan yang terjadi di bawah hanya soal antara yang kebagian dan yang tidak kebagian. Soal angka, bukan nilai. Dan kita tidak tahu perbedaan antara angka dengan nilai. Apalagi soal etika. Nilai etika dengan angka algoritma, sehingga dengan simpel saja tanpa beban moral Jokowi bisa mengatakan bahwa kan yang memilih rakyat, dia tidak akan peduli persoalannya. Yang menyebabkan rakyat memilih itu apa? Berdasarkan pilihannya sendiri atau paksaan orang lain agar memilih itu. Agar keterpaksaan itu tidak terpaksa atau tidak dipaksa, apa alat-alat untuk membuat hal itu terjadi? Seolah genuine. Mau bansos, mau tekanan, mau politisasi, penggiringan,
opini publik, buzzer. Itu Asian value. Bukan, itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Apakah suara kita didengar atau tidak? Yang ingin saya katakan, ayo sampaikan opinimu. Apa saja berani saja, tentu argumentasi penting untuk kepentingan bersama, membela jarak bersama, mencari keseimbangan. Bukan membela ini dan itu, kecuali kebaikan bersama. Karena sudah banyak jawaban-jawaban dari buku, penguasa dan kepahitan yang lebih diperlukan, keberanian bertanya, mempertanyakan. So kalau beda pendapat jangan baper, kalau baper jangan sama. Kalau beda pendapat jangan baper, kalau baper jangan